Halo pemirsa, selamat datang di acara Bincang Das Rejoso di episode yang kedua. Sebuah acara bincang santai mengenai upaya-upaya bersama terkait pelestarian das Rejoso di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita sudah kedatangan kembali narasumber pada episode yang pertama, Bapak Nana Prayatna Rahardian, biasa kita panggil Pak Nana. Selamat datang Pak Nana, selamat datang kembali, berjumpa lagi. Pemirsa, Pak Nana ini sudah lebih dari 20 tahun pengalamannya dalam pengelolaan das di Indonesia melalui skema imbal jasa lingkungan, kemudian melalui peran-peran para aktor membangun sebuah kelembagaan di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Cidanau, di Citati di Jawa Barat, kemudian ada yang di Sumatera, ada yang di Sulawesi, dan berbagai macam tempat yang lainnya. Ya, Pak Nana, apa sih sebenarnya lembaga, kelembagaan gitu ya, kemudian pelembagaan dalam suatu pengelolaan das itu, Pak? Kalau kita mengacu pada PP 37 2012, lembaga yang terkait dalam pengelolaan das yang berbasis para pemangku kepentingan itu sebenarnya istilahnya bebas. Hanya di banyak wilayah di Indonesia itu mereka bergabung dalam organisasi atau lembaga yang mereka namakan forum. Seperti forum Cidanau, ada forum Kabupaten Buol. Di Citarum namanya beda. Mereka menamakan diri mereka Citarum Harum. Jadi ada banyak lembaga, ada banyak nama kelembagaan, tergantung kesepakatan dari para pemangku kepentingan itu sendiri. Mereka mau menamakan lembaga berbasis para pemangku kepentingan itu apa? Apakah forum atau nama lain? Nggak ada ketentuan sebenarnya. Hanya dalam PP itu lembaga itu merupakan wadah bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun pengelolaan terpadu das. Gitu. Iya Pak, artinya dalam satu lembaga itu ternyata banyak peran masing-masing yang belum masih tersinkronisasikan gitu. Mungkin nggak Pak dalam suatu kelembagaan itu cara membangunnya, cara membuatnya, atau apa itu Pak ya dalam satu wadah. Nah, peran masing-masing aktor ini dalam satu lembaga itu dibentuknya seperti apa gitu Pak? Kembali kepada definisi das, kembali kepada ruang, gitu. Kembali kepada urusan. Jadi semua itu ruangnya adalah das dan persoalannya sangat banyak. Oleh karena itu kalau penyelesaian persoalan das hanya dilakukan oleh pemerintah atau hanya oleh segelintir aktivis lingkungan, saya yakin tidak akan pernah bisa mampu mengatasi persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, perlu keterlibatan para pemangku kepentingan lain, private sector misalkan, atau bahkan masyarakat sendiri, untuk bersama-sama melakukan upaya sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, oleh karena itu, manajemen kolaborasi itu menjadi kunci, gitu loh. Ketika kita bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang ada di daerah aliran sungai itu. Itu pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah aliran sungai. Nah, dalam membentuk suatu kelembagaan itu mestinya harus ada satu lembaga yang bisa mengkoordinasikan itu semua, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, siapa sih sebenarnya aktor atau lembaga yang bisa mengkoordinasikan itu semua, Pak? Biasanya kalau lembaga yang kita bangun berdasarkan mandatori, itu terikat dengan pakem-pakem yang ketat. Ya. Nah, bahkan cenderungannya, dinamikanya menjadi tidak begitu sesuai dengan kebutuhan persoalan yang harus ditangani. Nah, agak berbeda dengan forum. Forum itu lembaganya lebih cair. Nah, bagaimana cara memulainya? Tentu harus ada trigger orang yang mau mendorong para pemangku kepentingan itu bergabung dan menyamakan visi, menyamakan misinya. Ya kalau kata orang sekarang itu chemistry yang sama dulu, gitu kan. Nah,
Itu yang penting kita lakukan, karena ketika inisiasi itu dilakukan oleh pemerintah, apalagi oleh pemerintah pusat, misalkan melalui BPDAS, ada banyak sekali forum-forum DAS itu nggak berjalan. Agak berbeda dengan forum-forum DAS yang diinisiasi oleh salah satu aktor atau lebih gitu di dalam sebuah DAS, itu biasanya lebih bertahan karena mereka punya sense of belonging, mereka punya sense untuk memang melakukan perubahan, melakukan perbaikan dibandingkan dengan dibentuk oleh pemerintah itu. Dan apalagi kalau pemerintahnya kemudian tidak membiayai gitu kan. Nah, itu biasanya forum-forum DAS-nya nggak akan berjalan. Nah, oleh karena itu aktor-aktor lokal yang ada dalam DAS itu yang punya memang keinginan untuk memperbaiki DAS-nya itu merupakan tokoh penting ketika kita membentuk forum. Jadi itu kita butuhkan champion-champion lah di dalam satu DAS yang memang berpikir ke depan, berpikir untuk merehabilitasi, berpikir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, berpikir untuk keseimbangan alam gitu, keseimbangan lingkungan yang kemudian mengajak teman-temannya gitu untuk bergabung dan bersama-sama membentuk forum. Jadi kuncinya itu harus ada orang yang memang mau memulai melakukan perubahan-perubahan dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di DAS, persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, termasuk juga mengontrol kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan ruang dalam DAS. Oke, terima kasih Pak Nana atas kesempatan dan waktunya untuk berbicara tentang DAS Rejoso. Demikian pemirsa acara Bincang DAS Rejoso, sampai berjumpa di episode berikutnya.